Baik, Aisyah. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Berkat dijaga sama JKN BPJS. Mantap. Nah, tadi aku udah singgung sedikit nih, Dok, tentang menangnya Rumah Sakit Anissa terkait fasilitas kesehatan berkomitmen di Paskes Award BPJS Kesehatan Cabang Tangerang. Nah, dengan hadirnya itu kan otomatis berarti RS Anissa ini sangat-sangat berkomitmen dengan program JKN. Apa tuh tips and triknya, tipsnya kenapa bisa seperti itu gitu? Ya, terima kasih Aisyah. Jadi Rumah Sakit Anissa Tangerang ini adalah rumah sakit kelas C, ya. Rumah sakit swasta kelas C yang memiliki 196 tempat tidur. Ya. Jadi sejak awal, secara strategi rumah sakitnya memang memilih ya pasien BPJS ini sebagai target marketnya. Ya, jadi kalau pesawat terbang itu ada Garuda, ada Citylink gitu. Nah, Anissa itu memilih Citylink-nya gitu ya kan. Jadi rumah sakit yang fokus pada satu target market, dia akan bisa optimal dalam melayani pasien. Nah, karena rumah sakit Anissa fokus pada target marketnya BPJS, jadi kami bisa all out melayani pasien BPJS secara optimal, ya kan? Sehingga akhirnya kami dipilih oleh pasien. Jadi saya bisa tambahkan sedikit Aisyah, apa yang menyebabkan rumah sakit Anissa akhirnya menjadi tempat studi banding lebih dari 1.000 rumah sakit se-Indonesia, rawat jalannya bisa sampai 1.000 pasien sehari gitu ya. Karena di Anissa itu dijamin bahwa kalau pasien berobat ke Anissa itu nggak usah bawa dompet gitu ya. Jadi tidak akan ada diminta biaya apapun untuk penyakit apapun. Berarti memang berkomitmen untuk tidak membayarkan apapun dengan alasan apapun. Walaupun kami misalnya punya ICU yang sangat banyak, punya NICU yang sangat banyak, kamar operasi yang lengkap, fasilitas itu bisa dinikmati oleh pasien BPJS tanpa ada iur biaya. Oke, keren banget tuh Sobat JKN. Jadi berobat nih ke RS Anissa gitu kan. Ya, silakan datang, akan bisa layani. Ini salah satu rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Nah, selanjutnya Dok, kan tadi bilangnya nggak perlu bawa dompet nih gitu kan. Emang gimana sih alur pelayanannya kalau pasien tuh datang ke rumah sakit Anissa? Iya, jadi kalau pasien datang ke rumah sakit Anissa tentunya karena konsepnya adalah rujukan berjenjang, ya dia harus membawa rujukan gitu ya. Jadi ada rujukan dari FKTP, baik dari puskesmas klinik, tinggal datang ke Anissa gitu ya. Kalau sudah ada rujukannya kita terima di sini, yaitu pasien udah langsung bisa dilayani ke spesialis manapun. Terus misalnya kan tentunya nggak cuma pasien BPJS saja dong yang dilayani dengan RS Anissa oleh RS Anissa. Nah, ada nggak sih Dok perbedaan antara pelayanan dengan pasien BPJS ataupun pasien umum lainnya? Iya. Jadi di Anissa itu karena target marketnya BPJS, 96% pasien kami itu BPJS gitu ya. Wah, keren. Iya, jadi kalau pasien non BPJS datang kita layani, nggak datang kita nggak cari. Nah, itu tuh komitmennya. Jadi tidak ada perbedaan. Kita garansi tidak ada perbedaan antara pasien BPJS dan non BPJS karena tempat pendaftarannya sama, polinya sama, ruang tunggunya sama, ruang obatnya sama. Jadi kami sudah menerapkan satu asas yaitu non-diskriminasi. Nah, benar banget, dan itu ada di janji layanan juga ya Dok? Benar sekali. Jadi setiap rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan itu punya janji layanan ya kan Dok? Nah, itu salah satunya untuk tidak mendiskriminasi pasien JKN seperti itu. Nah, tapi Dok, fenomena yang sering terjadi mungkin karena banyaknya pasien JKN yang datang gitu kan. Jadi kan sering lihatnya antri atau seperti apa gitu kan ya. Nah, akhirnya mungkin fenomenanya udahlah rujuk aja Dok kemana gitu. Itu sebenarnya boleh nggak sih Dok rujuk atas permintaan sendiri? Pertanyaan Aisyah menarik. Bagaimana cara mengurai ya pasien BPJS yang banyak sehingga waktu tunggu tidak terlalu panjang gitu ya. Itu kita banyak menggunakan IT. Teknologinya. Jadi Anissa membangun sistem IT untuk rumah sakit Anissa yang bisa membuat semua proses itu menjadi otomatis, jadi menjadi lebih cepat di sisi pelayanan. Nah, kalau ada pasien-pasien yang karena tidak sabar ingin minta dirujuk ke tempat lain, ya dalam tanda petik sedikit pemaksaan, ya pasti tidak dibolehkan karena memang itu sudah aturan mainnya seperti itu. Rumah sakit tidak akan memberikan surat rujukan
atas keinginan pasien. Semuanya harus atas persetujuan dari dokter yang melayani. Berarti memang harus ada indikasi medis tersebut. Benar ya? sekali, harus ada indikasi medis dan diagnosa yang tertulis dan diagnosa yang memang sesungguhnya terjadi. Jadi seperti itu. Wah, berarti itu juga salah satu komitmen ya, Dok? Komitmen anti fraud kita juga itu masuk di situ. Oke, siap, Dok. Nah, tadi kita udah banyak-banyak berbincang ya, Dok. Aku udah banyak nanya-nanya juga nih. Mungkin pertanyaan terakhir dari aku, Dok. Harapannya apa nih dari dokter untuk masyarakat Indonesia, program JKN, terus bagaimana nih yang ke pasien yang berobat ke RS Anissa? Iya. Jadi program JKN ini adalah program nasional ya, yang terbukti manfaatnya sampai hari ini. Kita melihat jutaan masyarakat yang menggunakan layanan JKN setiap harinya. Ini program yang harus kita dukung sustainability-nya, keberlanjutannya. Dan untuk menjaga keberlanjutan ini bukan hanya peran dari pemerintah, dari BPJS, dari rumah sakit, tapi juga dari pasiennya. Nah, salah satunya yang harus kita kembangkan dari pasien adalah bagaimana pasien bisa mengikuti alur-alur pelayanan yang sudah ditetapkan oleh program JKN ini. Misalnya harus ke FKTP dulu, kemudian harus baru rujuk ke rumah sakit gitu ya kan. Jangan langsung dari rumah ingin langsung ke rumah sakit gitu ya kan. Nah, hal yang seperti itu kita tata sistemnya. Program yang sudah sangat berhasil dan yang sudah sangat banyak manfaatnya ini harus bisa kita jaga, kita pertahankan keberlanjutannya. Nah, bagi rumah sakit juga akan terus meningkatkan layanan sehingga pasien yang memegang kartu JKN ini merasa puas terhadap layanan ini. Jadi rumah sakitnya happy, pasiennya happy, BPJS-nya happy, pemerintah pun akhirnya happy. Iya, dan semuanya bisa merasakan motonya lebih mudah, cepat, dan setara. Setuju sekali, mudah, cepat, dan setara. Nah, gitu Sobat JKN. Jadi kan udah dapat ilmu baru nih dari Dr. Edi terkait ternyata rujukan juga nggak boleh loh sembarangan gitu meminta, harus sesuai indikasi medis, terus alur pelayanan di RS Anissa juga. Dan udah lihat nih ternyata banyak banget testimonial pasien juga RS Anissa ya, Dok, yang baik-baik. Iya. Tuh mungkin untuk TPS kali ini sekian nih, karena dokternya sibuk nih guys. Iya. Masih banyak jamnya ya, Dok. Habis ini kemana, Dok? Habis ini ngisi materi lagi. Sibuk banget. Nah, mungkin sekian, terima kasih banyak dokter atas kesempatannya hadir di TPS kali ini. Semoga sukses selalu, sehat selalu, bahagia selalu. Terima kasih Aisyah, terima kasih semua Sobat JKN, semuanya sehat.